Hai, what's up? Balik lagi sama gua, Tommy Jo. Tentunya masih di channel Tommy Jo. Sebelum gua mulai video kali ini, izinin gua buat ngucapin thank you banget buat lu semua yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nah, buat mungkin lu yang baru ketemu video ini atau pertama kali nonton gua di channel Tommy Jo, lu bisa bantu gua dengan cara subscribe. Ya, klik aja subscribe ataupun berlangganan di bawah sini nih yang warnanya merah, tinggal lo klik subscribe, lalu lo aktifin juga loncengnya biar nanti saat gua upload video baru lo gak ketinggalan dengan video-video baru gua yang tentunya cukup menarik dibahas, karena gua bakal ngebahas kisah-kisah mistis, horor, dan juga konspirasi ataupun kasus-kasus yang ada di dunia ini. Oke, sebelum gua mulai ceritanya, gua tanya dulu sama lo nih, perihal masalah zombie ataupun mayat hidup, lu percaya nggak sih dengan adanya zombie atau mayat hidup? Atau lu cuma taunya memang zombie ataupun mayat hidup tuh hanya di sebuah film fiksi aja? Oke, kalau pandangan lu sekarang kayak gitu nggak ada masalah, nggak apa-apa. Lu punya sudut pandang dan pendapat masing-masing. Tapi setelah gue bacain ceritanya ini, nanti menurut pandangan lu kayak gimana? Lu boleh berkomentar, berpendapat, ataupun lu mungkin punya gaya berpikir lain, lu bisa tulis aja di bawah di kolom komentar. Pasti bakal gue baca dan juga gue balas. Oke, jadi setelah gue baca Google dan nonton beberapa film dokumenter, topik ini tuh menarik banget, misteri zombie. Apakah nyata atau enggak? Bahkan ada negara-negara yang mengakui adanya zombie atau mayat hidup. Mari langsung aja kita bahas di Teror, cerita horor. Jangan ditengok. Zombie ataupun mayat hidup. Nah, jadi cerita ini bermula pada tahun 1907 di sebuah desa di pedalaman di Haiti. Diceritakan suatu warga desa tersebut telah menguburkan jasad seorang perempuan bernama Felicia Felix. Namun bertahun-tahun kemudian warga desa dibuat terkejut. Tiba-tiba mayatnya Felicia Felix ini berjalan di sekitar desa. Lu bisa bayangin? Lu ngelihat orang dan lu nyaksin sendiri orang ini udah dikuburin. Tapi berapa puluh tahun kemudian lu ngelihat orang ini tuh jalan di jalanan dekat tempat tinggal lu atau di daerah lu lah gitu. Warga desa dibuat terkejut mendapati mayat gadis ini yang telah dikuburkan terlihat berkeliaran di jalanan tanpa busana. Kalau lu ngelihat itu, kira-kira lu bakal ngelakuin apa? Itu bakal jadi suatu PR juga sih kalau lu ngeliat yang kayak gitu ya. Lu ngeliat dikuburin tapi tiba-tiba kok ada lagi jalan nih, siapa dia? Nah, kisah Felicia Felix mentor si gadis zombie ini selayaknya di Indonesia masih suka dikaitkan dengan hal mistis ataupun hal goib gitu. Jadi kalau di Indonesia ini lebih dikenal mungkin dengan santet atau ilmu hitam ya. Jadi mereka itu percaya dengan sebuah kepercayaan kuno bahwa di bumi ini telah diintai oleh para mayat hidup alias zombie. Kejadian ini ngebuat cerita ini lumayan cepat menyebar di wilayah Haiti dan juga ke beberapa negara luar. Kemudian pada tahun 1920, seorang wartawan asal Amerika bernama William Seabrook pergi untuk menyelidiki hal terkait zombie ini. Kesimpulannya didapatkan kala itu ternyata memang masih ada kaitannya dengan hal mistis atau lebih dikenal di sana itu dengan voodoo. Tadi gue bilang semacam ilmu hitam lah kalau di Indonesia. Yang dibawa oleh para budak Afrika ke kawasan Caribbean. Kisah Felicia Felix mentor ini, menurut wawancara dengan warga sekitar, mereka percaya bahwa ada dukun jahat yang punya sebuah serbuk aneh ataupun namanya tuh serbuk magic gitu. Jadi mereka bilang itu serbuk itu bisa ngebuat siapapun korbannya ini mati suri. Dan setelah dianggap oleh lingkungannya itu meninggal, lalu kan dikuburkan. Nah, dukun ini akan membangkitkan mayatnya lagi. Jadi semacam udah dibius, terus dianggap meninggal, terus sama dukun ini dihidupin lagi.
Buat yang gak percaya sama hal mistis, jangan keburu bilang itu hanya jadi mitos ataupun isu di masyarakat Haiti aja. Bahkan si Brock sendiri sempet nyaksiin dengan mata kepalanya dengan kejadian di kebun tengah malam dia ngelihat 3 orang. Tapi 3 orang ini itu aneh. Maksudnya nggak kayak orang pada umumnya gitu ya. Selain malam-malam kerja di kebun, mereka ini juga punya tatapan kosong gitu. Jadi kayak nggak merhatiin objek di depannya tuh kayak ada apa gitu. Jadi mereka kerja aja. Dan gaya jalan mereka pun aneh gitu, kayak robot. Jadi kayak kaku gitu. Nggak kayak orang normal. Gerakannya pun sangat lambat. Menurut si Brock mereka lebih mirip seperti hewan ataupun robot. Pandangannya pun kosong. Kemudian pemerintah Haiti pun membenarkan adanya praktik zombinisasi. Nah, jadi para bokor-bokor nih dalam istilah di Haiti ini, kalau di sininya tuh dukun gitu ya. Jadi di sana tuh dibilangnya bokor. Jadi itu mereka menyebutkan bahwa praktik zombinisasi ini itu bener ada gitu. Dan sampai pun mereka ngebuat undang-undang bahwa zombinisasi ini termasuk tindak kejahatan. Jadi ternyata para zombie ini dibuat untuk melakukan pekerjaan di ladang alias dijadikan budak. Jadi kebayang gak lo, kayak orang udah mati nih, terus dihidupin nih sama dukun ataupun bokor. Setelah dihidupin cuman buat dijadiin budak ataupun ngelakuin suatu kerjaan yang dianggap ya terserah bokor ya gitu. Dia disuruh ngelakuin apa. Dan tanpa bayaran juga ya. Lagi pula kalau mereka dibayar pun apa paham juga dengan uang gitu. Tatapan mereka kan kosong gitu dan juga gak bisa diajak komunikasi gitu. Balik lagi ke kasusnya Felicia. Kisah gadis ini nyatanya cukup menarik dari beberapa pihak lain. Salah satunya seorang penulis bernama Zora Neale Hurston. Dalam bukunya, Hurston bercerita bahwa dirinya pernah bertemu dengan Felicia Felix pada tahun 1936. Jadi setelah si Brock bertemu, ternyata Felicia Felix ini pun pernah bertemu juga dengan Felicia Felix. Si Zora ini maksudnya pernah bertemu juga dengan Felicia Felix. Di Haiti dia menemukan hal janggal. Atau lebih menyeramkannya, Zora bertemu dengan seorang wanita yang katanya sudah meninggal pada tahun 1907. Dan untuk melakukan suatu hal penelitian, Zora ini membawa Felicia Felix ini ke rumah sakit untuk melakukan diagnosa. Apakah dia itu sebenarnya orang biasa tapi sakit atau gimana? Setelah zombie Felicia ditempatkan di sebuah rumah sakit dan diagnosa dia punya penyakit schizophrenia atau semacam kayak gangguan jiwa gitu. Si penulis rada skeptis sama diagnosa penyakitnya Felicia Felix ini. Karena waktu itu dia ngomong sama Felicia ada yang lebih janggal daripada penyakitnya tersebut. Mendapatkan info juga zombinisasi. Nah, bokor-bokor di Haiti tadi tuh tahu nih si Zora ini lagi ngelakuin penelitian tentang zombinifikasi. Daripada mereka kebongkar, akhirnya Zora mulai diincar oleh para bokor-bokor untuk diracunin gitu. Jadi daripada takut bokor-bokor ini kasusnya ini terbongkar, jadi dia ngincar Zora nih buat sengaja diracunin. Lalu kisah selanjutnya, ada Wade Davis dengan zombie Narcis pada tahun 1983. Ternyata selain Zora ada juga ahli lain yang datang ke Haiti untuk mempelajari zombie ataupun mayat hidup. Karena menurut mereka ini tuh sangat gila gitu loh. Gimana caranya orang hidup lalu meninggal dan dikuburkan bisa dihidupkan kembali. Salah satunya adalah Wade Davis, dia adalah penulis dan seorang ahli biologis. Untuk mempelajari zombie, dia wawancara Narcis yang mengaku pernah dijadikan zombie melalui zombinifikasi. Dan ini videonya nih, ketika Narcis ini meninggal, jadi di saat dia mati. Setelah tadi ada si Brock, lalu juga ada Zora dan juga ada Wade Davis. Lalu selanjutnya ada sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor Roland Littlewood dan kawan-kawannya dengan zombinya namanya Wilfred.
Ini adalah yang menurut gue inti yang mau kita bahas. Ini pun ada film dokumenter gitu. Filmnya gila dan menarik sih. Ini tuh terjadi pada tahun 1990-an. Jadi sebuah tim ahli diketuai oleh Profesor Roland, seorang psikiater, berangkat ke Haiti untuk menyelidiki mayat hidup. Profesor Roland dan temannya karena ingin sekali meneliti tentang zombie, mereka mendapatkan informasi seorang warga dulunya dukun dan akhirnya masuk agama Kristen, dan menginformasikan ke warga bahwa voodoo itu sebenarnya tuh ilmu yang jahat gitu loh, dan nggak boleh dilakuin ini. Nah, nama warga ini namanya Dodo. Dia bilang ada bokor ataupun tadi dukun ya, yang membius korban sampai dengan meninggal dan dijadikan sebuah zombie. Kayak ceritanya berarti sama kayak yang di awal, zombienifikasi gitu. Mereka akhirnya memutuskan bertemu dengan zombie yang disebutkan di awal ya. Ada zombie yang tinggal di sebuah desa bernama Wilfred. Tinggal di sebuah desa terpencil, dan tim ini tuh buat ke sana tuh jaraknya lumayan jauh gitu. Di tengah perjalanan akhirnya mereka bertemu keluarga yang bilang zombie itu beneran ada. Adik kami baru pulang dari suatu tempat. Tiba-tiba tuh adiknya tuh sakit kepala dan gak lama dari itu meninggal. Oke. Sakit kepala dan meninggal. Dan keluarga ini berpikir ini tuh gak masuk akal meninggal tiba-tiba. Dan mereka tuh takut adiknya ini dijadikan zombie ataupun dihidupkan kembali. Akhirnya mereka memenggal kepala adiknya dan juga kakinya dan menguburkan adiknya ini. Dan setelah dikuburkan mereka membalikan posisinya, jadi kepalanya itu taruh di kaki, kakinya itu taruh di kepala dengan potongan badan. Jadi kebagi 3 bagian gitu, jadi kaki, badan, baru kepala. Tuh. Lalu jadi kami penggal kaki dan kepala dan sakit agar dia ini nggak bangun lagi jadi zombie. Roland akhirnya melakukan perjalanan ke suatu desa percaya dengan zombie sampai mereka bertemu dengan Wilfred yang kakinya ini sedang dipasung. Oke. Jika kamu melihat dokumenternya, dia seperti memiliki penyakit mental. Jadi diajak itu nggak bisa berkomunikasi, pandangannya itu kosong gitu. Jadi sama kayak Felix tadi ya. Keluarga Wilfred bilang sebelum meninggal Wilfred ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dapat berkomunikasi dengan baik. Dan setelah dia meninggal, tiba-tiba dia kembali ke kampungnya. Dan ya seperti itu, nggak bisa diajak komunikasi, pandangannya kosong dan kelakuannya aneh gitu. Nah, ada kejadian aneh juga saat Wilfred meninggal nih. Ada bau yang nyengat banget. Saking baunya tuh orang dalam pemakaman semuanya tuh harus tutup hidung. Dan kejadian aneh juga jasadnya Wilfred ini yang telah meninggal ini tiba-tiba tuh ngebengkak sebengkak-bengkaknya. Jadi kalau di sana kan menggunakan peti mati gitu ya. Nah, jadi peti matinya itu sampai nggak muat karena jasadnya ini tiba-tiba ngebengkak. Akhirnya petugas atau tukang peti mati ini ngebuat peti mati baru buat jasadnya Wilfred ini gitu. Dan bukan cuma tetangga dan lingkungannya, keluarga Wilfred yang menyaksikan bahwa Wilfred ini telah meninggal, tapi dibuktikan juga dengan adanya sertifikat kematian bahwa ya Wilfred ini memang telah meninggal. Lalu profesor dan timnya antara percaya dan tidak. Wilfred dicek mata nadinya itu semua tuh normal ya, kayak orang biasa gitu. Lalu belum puas, akhirnya Wilfred ini dibawa ke rumah sakit. Mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh Wilfred ini. Awalnya ini Wilfred ini sempat nolak dan ketakutan. Menolak karena kayak ruangannya itu sempit, jadi dia tuh kayak ngerasa kayak waktu dia tuh ngerasa kayak dia itu di dalam kuburan gitu. Jadi nggak mau. Akhirnya setelah dibujuk dokter dan dia akhirnya mau. Nah, setelah di-scan otaknya itu dianggap normal oleh dokter, jadi nggak ada gangguan apa-apa di otaknya. Dan setelah dicek darah dan DNA, nah ini dia bahwa DNA-nya dari Wilfred ini itu nggak cocok sama DNA-nya Wilfred yang asli atau yang telah meninggal. Dan DNA-nya pun juga nggak cocok dengan keluarganya Wilfred.
terpecahlah kepercayaan orang-orang. Ada beberapa pendapat di dalamnya jasad Wilfred bahwa itu bukan arwahnya Wilfred lagi, tapi udah arwah orang lain. Ada juga orang yang lebih logis. Keluarganya sengaja mencari anak yang mirip Wilfred untuk mengelabui dunia dan menuduh omnya Wilfred melakukan praktek zombinifikasi. Yap, jadi ketika ada orang yang melakukan praktek zombinifikasi itu dianggap sebagai perbuatan jahat ataupun ilegal, sehingga omnya Wilfred ini ditangkap. Yang membuat ya Wilfred menjadi zombie gitu. Agar omnya tidak mendapatkan warisan. Oke. Jadi isunya itu keluarga ini membayar seorang yang mirip Wilfred agar berpura-pura menjadi zombie. Karena sesuai peraturan dia itu ya tadi zombie itu adalah ilegal ya. Nah, jadi setelah gue bacain beberapa kasus dari Seabrook, lalu dari Zora, lalu ada dari David, lalu juga dari Profesor Roland, menurut lu gimana? Lu percaya dengan adanya zombie? Yep, atau ilmu magis yang bisa membangunkan orang mati dan jasadnya itu diisi dengan arwah lain gitu. Jadi bukan arwahnya yang meninggal tadi. Atau lu punya pendapat lain tentang teori-teori yang lebih logis tentang ya orang yang udah meninggal tiba-tiba muncul dengan gerak-gerik yang aneh kayak gitu. Oke, gua Tommy Joe, inilah cerita zombie yang memang ada teorinya dan juga ada penjelasannya dan juga ada ceritanya. Kalau emang lu percaya silahkan, kalau emang lu gak percaya atau punya pandangan lain juga ya silahkan aja, lu bisa tulis di kolom komentar. Nah, aduh jatuh deh. Nah, sekarang kalau emang lu punya, gue mau ngebahas apa deh cerita lain tentang hal apapun deh berhubungan mistis, horor ataupun konspirasi, lu bisa tulis aja di kolom komentar, nanti pasti bakal gue baca dan juga gue balas. Oke, gue Tommy Joe, semoga lu semua sehat selalu. Apalagi di era pandemi ini, tetap jaga badan, jaga kesehatan. Kalau lu mau nongkrong pun ya tetap jaga prokesnya. Gue Tommy Joe dan bye.